Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mana? Yang lain belum ya? Gimana tuh sharingnya nih? Belum, Pak. Bagus, mana bagusnya? Nah, lah di setting ya, Bapak Lagi mati setting. lampu, Pak, di rusun, Pak. Di simpan yang untuk whiteboard nih. Dah, sharing lah bagi yang kelompok satu ya. All participant. Jadi ya besok kelompok satu besok sharing dari laptopnya ya. Mau hilang? Apalah kau? Apa, Hilang? Pak? Lestari ya, Bu? Woi, Pak. Lestari Iya, ya, Pak. Bu? Salam lestari. Hah? Iya, salam lestari, Pak. Mana yang lain nih? Kelompok satu ini mana? Itu ini mana wong ini? Nongol mulu nih. Kelompok satu omongannya rombongannya si Ocin mana Ocin? Ocin Pinanda. Ocin Pinanda ada uangnya? Bentar Pak, lagi pakai jilbab. Gila. Bagus Ado ya. Ado bagus. Itu ada, Pak. Bagus, Pak. Ado ya bagus ya. Nyaut ya mendingin ya panggilnya. Oke, Pak. Bagus. Ado Suci mana Suci nih? Suci ceweknya siapa nih? Ceweknya Waldo ya. Ado Suci. Suci mana Suci? Ada Suci. Tidak tahu. Di partisipan tuh lah. Udah bedanya tuh. Mita ada deh. Oh, ada, Pak. Mita. Adel ada ya. Sandy. Kira Ada. cowok Sandy. Cewek Hilang. Pak. Erpina. Hadir Pak. Hani ada ya? Cewek Leo, Pak. Iphone-nya siapa yang nama iPhone ini? iPhone ini. Adel. Adelia. Abela apa siapa? Adel Pak. Adelia apa siapa? Adelia Pak, Adelia. M Rizky. Jeffriza lah tuh ya. Masih Jeffriza nih. Iki ada. Sudah sholat apa kalian? Belum, sudah makan oh. Belum sholat. Belum, Pak. Baru udah mandi, Pak. Woi, mandi. Sari salsabila. Ada Pak.
Mana Palestina, Ika? Hadir Pak, ada. Ngapa yang ada masuk kemarin? Ngapa Pak? Ngapa yang ada masuk kemarin? Ini Pak ada tetangga dekat rumah nikah. Ada tetangga, nak izin tuh yang tanggo mendulur ngau, bibi ngau. Tapi Pak kalau di derasan tuh Pak tetangga tuh sama baca keluarga. Ya Kawan memang. juga Pak. Nah, tuh ada Ririn ya. Mana Ririn? Ada Ririn. Aduh, Pak. Ocin. Ocin ini Oktin apa Ocin ini? Ocin ya? Ocin sama Upin beda, Pak. Ocin ya. Iya. Ocin hadir, Pak. Suci ini mana Suci? Bebeknya ini. Ada ya? Bebeknya siapa tuh? Rivaldo ya? Budi Susilo. Anu Budi Susilo tuh. Hadir, Dwi Pak. Nuraini mana? Dwi Nuraini ada? Dwi Nuraini. KT sinyal dia Pak, mati lampu Jinyong, Udah WA. ada L itu. Muhammad Ali? Mana Muhammad Ali nih? Lagi tinju doh, Pak. Dimas ada Dimas? Dimas, mana Dimas? Belda do ya. Dulu, nyatet dulu siapa yang masuk. Wiko, Adelia sama Ipon. Apa itu? Jal Om Ken Jal. Mana muka ganteng kau Jal? Lagi Marina. Risma tidak masuk kemarin. Mana kau Risma? Ya masuk Risma ya? Masuk dah, Pak. Ya masuk ya, telat ya, yang telat ya. Iya. Yang lain, di mana yang lain nih? Yang ada, Rivaldo ya. Kira masuk dia. Kalau di rumah ini, Suci ya. Tidak, Pak. Rumah Suci, pokoknya kelompok 1 silakan ini ya. Bayu, ada Bayu. Hadir Pak, hadir Pak. Nadia ada enggak Nadia? Chandra. Ya? Masuk Nadia tuh. Chandra. Ngecek di partisipan yang masuk deh. Kirawan yang masuk ngidak tuh. Nah, silakan kelompok 1 ya. Silakan sharing sendiri dari laptopnya. Kalau tidak pacak baru pakai laptop Bapak. Silakan dibuka. Ya, tentang kelompok pendesak dan gerakan sosial. Kelompok 1 dari Oktin, Miftah, Ocin, Sari, Erpina, Meta, dan terakhirnya Miki ya. Silakan dibuka. Aduh, Dimas sepanjang umur ya. Belum mandi kok Dimas? Belum mandi? Ayo bujang lo mandi. Gak laku. Mandi ya bu. Mengisi ilmu aku. Silakan dibuka ya. Kelompok 1. Bisa kan sharing kan? Kan sudah dibuka settingannya. Bisa enggak? Kelompok 1 bisa enggak dari laptopnya buka sharingnya? Kami pakai HP galau Pak. La haula wala mano iko yo ge.
Bantu be, Bapak bantu be dari laptop ya. Ya. Apa pakai handphone ngalo nih? Dah. Emang bisa dari handphone ini di Zoom sharing? Bisa tak? Bisa kayaknya Pak. Gitu. Jangan Bisa. baca dari laptop nih, be. Bagikan. Kelompok 2 siap lah rombongan ini bagus. Tunggu ya. Kalau nak presentasinya selanjutnya tuh ini ya, next way, mana ganti tuh ya. Kalau ganti slide next atau balik back. Kalau kembali back. Silakan dibuka ya. Kelompok 1, Ocin, Miki, Mipta, Samu ini ya. Ocin, Noktin, Sari, Ervina, Meta ya, dan terakhir Miki. Yuk, bukalah. Halo. Gangguan apa sinyal? Tes. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, kami dari kelompok Nampil satu. nggak itu? Di kalian? Tidak Pak. Enggak, Belum, Pak. berarti ada ini ya, gitu. Bentar ya, kita share ulang ya. Silakan buka ya. Baiklah, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Kami membahas mengenai kelompok pendesak dan gerakan sosial. Silakan. Langsung saja kita bahas untuk slide pertama. Ya, Miki. Lanjut ya. Oh, siapa itu? Iya, Pak. Next kalau ganti slide itu. Oh iya, Pak. Sorry ya. Nah, gangguan dulu. Hai. Nah, DP ini. Silakan. Jelasin lah ini. Nomor 1. Definisi mendesak. Jadi kelompok mendesak ini ialah sebuah organisasi swasta atau sukarelawan yang berupaya mempengaruhi atau mengawasi kebijakan pemerintah, namun tidak ingin menjadi pemerintah. Kelompok pendesak ini merupakan istilah umum yang mencakup kelompok kepentingan dan kelompok kausa. Jadi dia tuh di luar dari kelompok-kelompok pemerintahan. Tapi dia selalu mengiringi untuk mempengaruhi masyarakat itu terhadap Terus. kebijakan pemerintahan. Next, Pak. Oke. Nah, ya. PowerPoint-nya lambat. Ntar ya, tunggu ya. Ya. Nah, silakan. Apa Ya. itu kelompok kepentingan dan kelompok kausa? Jadi yang pertama kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan tuh yang kadang juga disebut kelompok seksional merupakan jenis kelompok pendesak
yang mewakili kepentingan pekerja, asosiasi pengusaha dan profesi, serta serikat pekerja. Jadi contohnya kelompok-kelompok persatuan buruh itu nah, yang memiliki kepentingan untuk saling agar terwujud kenyamanan dalam pekerjaan sebagai buruh. Terus kelompok kausa. Kelompok ini yang kadang juga disebut sebagai kelompok promosional atau kelompok sikat, merupakan jenis kelompok pendesak yang tidak mewakili kepentingan profesi organisir, tetapi kelompok yang mengusung kausa, gagasan atau ide. Oke. Lanjut kan? Ya, Nah. ya mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh Pina. Dari sudut pandangan pemerintah, ada 3 jenis utama kelompok pendesak. 1. Kelompok episodik, 2. Kelompok politik, 3. Kelompok pemadam kebakaran. Penjelasannya, A. Kelompok episodik adalah kelompok yang biasanya tidak aktif secara politik, tapi mereka menjadi aktif ketika kebutuhan tersebut muncul. 2. Kelompok politik sebagai kelompok dibentuk untuk terlibat dalam politik, salah satu tujuan utama serikat pekerjaan dan asosiasi pengusaha. 3. Kelompok pemadam kebakaran, kelompok yang dibentuk untuk memadamkan atau mengatasi isu tertentu dan bubar ketika isu itu tidak lagi terdengar. Perbedaan peran antara kelompok pendesak dengan partai politik. Kelompok pendesak. 1. Kelompok pendesak ingin mempengaruhi pemerintah. 2. Sebagian besar kelompok pendesak hanya tertarik dengan satu wilayah kebijakan. 3. Kelompok pendesak tidak. Partai politik. Partai ingin menjadi pemerintah. 2. Program partai mencakup semua atau hampir semua wilayah kebijakan. 3. Partai pada umumnya politis. Terus? Next ya? Selanjutnya, ya Pak, Oh ya. dilanjuti oleh Nih. Nafi. Nih. Apa episodik itu apa? Kasihlah. Baik. Ya, sorry, bentar ya. Minggiri kamera ini dulu. Nah, silakan. Depan. Cara depan. Nah, jelasin lah. Kelompok episodik siapa tadi? Ervina, apa siapa nih? Atau nggak jelasin sini? Yang baca itu tadi siapa? Lanjutnya Pak. Agak Sudah itu, Pak. Langsung, Pak. Masuk oh, ke sudah ya. akun Ini. sosial. Iya. Ntar ya. Ini kelompok 2 tuh dah ini. Yang ini apa bukan? Sekarang. Psikologi, Pak. Mau sekolah lagi ya. Ini gerakan sosial. Next, omong next. Ya. Kalau yang nak ganti slide tuh next. Ya. Kalau yang nak Gerakan bertanya, ketik di chat ya. Biar tak payah ngetik kong. Jawab soalnya. Di chat. Silakan. Gerakan sosial. Di dunia modern, kita lebih banyak mendengar tentang gerakan sosial baru atau new social movement. Gerakan sosial baru ialah organisasi yang tidak mengikat jaringan-jaringan dari suatu jaringan, yang mencoba untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tentang isu-isu yang luas, termasuk lingkungan, energi nuklir dan senjata nuklir, pembangunan ekonomi, perdamaian, perempuan, dan minoritas. Next, Pak. Oke. Gue codingnya. Ya.
Kelompok pendesak dan gerakan sosial menjalankan dua fungsi politik utama. 1. Penggabungan kepentingan penyusunan satu program kebijakan berdasarkan sejumlah kepentingan dan pandangan yang berlainan. 2. Penyampaian kepentingan, mengekspresikan dan mempublikasikan kebijakan guna mempengaruhi langkah pemerintahan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Apa selanjutnya nih? Masih ada dah? Ocin, Pak, masih. Masih. Gilang nih Next, belum Pak. mandi. Mandilah pulau Gilang. Jadi yang Next, Pak. Baru dia mandi, Pak. Rambut masih basah nih, Pak. pulau. Ini Yang 10. ya sudah. Apa ada Metode macam? yang digunakan kelompok dan gerakan dalam penyuarakan kepentingan mereka. Kelompok penekan dan gerakan supaya mengikuti proses penyusunan kebijakan sedini belum politik menentukan sikap publiknya dan pemerintahan juga belum mengambil keputusan. Kedua, bekerja di tingkatan pemerintah yang setinggi mungkin untuk memperoleh akses karena ini merupakan cara terbaik untuk mendapat pengaruh terbesar dengan pengeluaran dan usaha seminimal mungkin. Lanjut, Pak. Nah, kok ada ganti deh? Gangguan nih PowerPoint dulu. Nah, silakan. Peran gerakan sosial. Gerakan sosial juga memiliki banyak kesamaan dengan partai dan kelompok pendesak, namun juga memiliki beberapa perbedaan. 1. Mempertahankan bermacam organisasi dan asosiasi untuk bekerja sama tanpa ikatan erat. 2. Memiliki ragam kepentingan politik yang lebih luas dibanding sebagian asosiasi sukarela, namun lebih sempit dibanding sebagai besar partai politik. Kembali ke moderator. Nah, silakan ditanya ya 3 pertanyaan. Di chat, ketik di Baiklah. chat. Ya. Baiklah, Silakan. mungkin itu saja tadi penjelasannya. Selanjutnya dipersilakan kepada kawan-kawan. Mungkin ada kekeliruan terhadap penjelasan atau tidak kejelasan dalam saat menjelaskan. Dipersilakan untuk bertanya. Boleh nanya, enggak? Izin nanya. Lewat chat Gilang. Oh, enggak, chat ya. Lah, itu Chan, nanya Chan, boleh enggak? Lewat chat. Yang bertanya Oh, silakan ketik dalam grup obrolan. Di chat, chat obrolan Zoom, bukan yang di ini ya, bukan di WA. Obrolan chat doang. Kelompok 2 pakai laptop atau handphone? Pakai handphone, Pak. Pakai handphone kalau. Nah. Yo, ini bayar kayak next bayar mana itu ya. Nah, ganti slide. Ini nggak payahnya nih, PowerPoint-nya nih agak kodek-kodek dikit. Ini sejam lebih nih, Zoom-nya baca kita pakai. Sejam 45 menit lebih baca. Silakan ya. Oh, Depriza nanya. Bisakah Anda memberikan contoh konkret tentang kelompok mendesak yang telah berhasil mencapai tujuan yang dikarenakan banyak kelompok mendesak yang menyampaikan aspirasinya, tetapi cuma diiming-imingi dengan janji? Apakah kelompok mendesak itu tidak mendapatkan hasil atau cuma ngulang lagi ke depannya? Tuh, Depriza nanya. Silakan dijawab kelompok 1 ya.
Catat lah we dulu. Kan ada kan di meeting chat kan? Obrolannya ada kan? Dua pertanyaan lagi. Nggak ada tanya, dua lagi anak tanya. Lagi ngetik, Pak. Hah? Lagi ngetik, Pak. Pertanyaan. Nah, Rizky nah. Nah, ini Rizky. Nggak tahu ya kawin mana, apa dia nih kawin di SPBU kali tanya. Nah, bilang. Nah, bilang silakan dijawab lah ya. Kan hari kalian juga nih Zoom meetingnya. Oke. Dari Zoom meeting bisa juga ini ya, bisa juga ini ya. Acara atau apa ya. Sama acara diskusi Baiklah. sama gabung atau apa bisa Terima di sini. kasih pertanyaannya. Udah. Kami akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu dari Saudara Rizky yang akan dijawab oleh Ilham. Dipersilakan kepada Ilham. Kelompok penekan biasanya tidak memiliki aturan atau undang-undang khusus yang mengatur cara mereka menekan pemerintah. Namun mereka sering mengikuti prinsip-prinsip Agak kurang demokrasi dan besar itu kita Nur Ilham, agak besar ya. Besarin suaranya, volumenya. kelompok penekan biasanya tidak memiliki aturan atau undang-undang khusus yang mengatur cara mereka menekan pemerintah. Namun mereka sering mengikuti prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berbicara untuk menyuarakan pendapat mereka. Terkadang kelompok ini tidak mengorganisir protes, kampanye, atau penggalan dana untuk mendukung tujuan mereka. Namun aturan dan undang-undang yang berlaku secara umum dalam masyarakat dan negara tetap mengikat mereka dalam melaksanakan aktivitas tersebut. Gimana, Saudara Madon? Kelompok penekan yang mana nih? Yang kayak ini Pak, yang kelompok penekan itu kayak buruh itu Pak, buruh demo untuk kepentingan dan kelompoknya sendiri Pak. Yang kadang-kadang kan mereka tuh kan Pak menyuarakan kan kadang tidak sesuai sama pemerintahnya Pak. Nah, apakah mereka tuh bisa ada aturan khususnya enggak? Kan mereka tuh kan kadang sering menyalahguna aturan itu Pak, pecah bakar ban, rusuh mereka tuh Pak. Nah, apakah mereka tuh dilindungi aturan atau undang-undang khusus enggak Pak tentang itu? Mana ada aturan kalau mendesak tuh. Kalau di anarkis baru ada hukuman. Kalau dia selagi proses demokrasi ya tidak dihukum, biasa itu. Kecuali kalau di Korea Utara ya, hilang kalian. Zaman Pato hilang. Pak izin aja Pak, kalau ada beberapa kelompok yang kadang merusak fasilitas umum, itu siapa Pak? Berarti Itu tidak kalau menyalahi yang aturan rusak mereka? tuh bisa ini di pidana kriminal itu masuk. Cuman banyak juga yang bebas. Kalau selagi proses demokrasi ya bisa bebas juga. Paling dokum bentar. Namun kalau dia sudah kriminalnya sudah parah, penjara. Ada enggak kalian nih belajar pengantar hukum atau sistem hukum? Di semester awal. Pak. Sistem Belum hukum Pak. Indonesia. Enggak ada. Harusnya ada itu. Politik hukum. Belum saya Pak. Belum ya. Politik hukum tuh lebih enak. Lanjut deh.
Yang lain Bagi yang Siap, Pak. ingin jawab, Lanjut. silakan jawab. selanjutnya saya sendiri yang akan menjawabkan pertanyaan dari Devrizal mengenai bisakah Anda berikan contoh konkret tentang kelompok pendesak? Apa ini? Oh. Jadi kalau contohnya yang saya ketahui seperti di zaman Pak Harto ada dari gabungan kelompok mahasiswa, buruh, terus tani yang kita tahu tentang demo 98 itu salah satu contoh kelompok pendesak yang mana memiliki tujuan yang sama, ingin membalikan demokrasi pada zaman itu dengan menggulingkan pemerintahan Orde Baru. Mungkin itu salah satu contohnya. Tapi aku kemarin tidak datang karena aku tidur itu. Satu tujuan komando ingin menggulingkan pemerintahan dengan tujuan agar demokrasi bisa terlahir. Ya, benar itu. Badu. Kan salah satunya kan kelompok mahasiswa dan kelompok. Aku baca badu. Lagi ku. Bunga. Tolong. Bocor. Woi, bunga. Miknya mati ke dulu, Bunga. Mati ke dulu, bunga. Mati ke mic. Salah Sedang dong. hidup di Bebek hotel. Angga. Langsung mati ke dulu, Bunga. Bebek Angga datang lah. Yo, lagi cak streamer tuh kayo. Itu Pak, lupa mati ke mic, bahaya yo. Ajar masuk telat. Atau Bu Bebek Angga di rumahnya. Siapa ini? Tidak, pada kate ke Angga di sini. Jangan be urungnya. Tidak, maaf Pak, lupa matiin suaranya tadi. Jangan be tak jadi. Bunga nih. Oke, ada oke Ada oke. Baru masuk juga oke. Aduh Pak. Lagi di jalan Pak. Wah, cewekan we oke. Ini Pak baru balik dari gawe Pak. Gawe di mana? CEO Pak Oki tuh. CEO apa? Di rumah Pak. Motor bagus, sayangan motor bagus sama buat usaha apa ya? Banyak duitnya, baca puter. Daripada ini BG ya, tahu tak BG? Punya aja. Bener Pak. Marina, lu apa promosi Marina masih? Ujung gadis. Apa ini bagus? Promosi Marina, apa dia nih? Bagus tuh pecinta Marina Pak. Marina dia beli sebotol sehari habis. Dia apa genyo? Kacau bagus. Makanan apa Marina? Biar kinclong muka. Oh, produk ini ya. Iya, Pak. Body apa ya? Hand body Pak. Nggak tahu dipakainya apa, gilonya bagus Pak. Ya, mentuk badan enggak apa-apa, mentuk. Nah, gini untuk yang lain. Untuk salah kuno tuh sama Imron tuh jangan itu. Pak emang deh. Iya. Silakan dijawab yang ini sih kok sudah kalau ya? Pertanyaan aku belum dijawab, Pak. Hilang Pak. Oh, hilang ya? Ya, silakan kepada teman Meta yang akan menjawab pertanyaan dari Gilang. Sebenarnya enak sebenarnya pakai Zoom. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gilang. Ya. Kelompok episodik sebagian besar asosiasi
sukarela sama sekali tidak menaruh perhatian pada persoalan publik dan sebisanya mungkin menghadiri politik karena keduanya itu kontroversial dan menyulitkan bagi masyarakat. Apakah sudah jelas? Izin menyanggah sedikit, itu kan yang kutanyakan mengenai apakah gerakan Palestina tuh yang ada di Monas itu termasuk kelompok mendesak. Langsung dijawab, jadi bingung kemana arahnya. Jadi Nah, ini izin lurus. Jadi kelompok satu lah jawab. Pak, izin luruskan Pak jawabannya. Nah, Jadi silakan. Meta itu, yo memang kelompok itu termasuk dari salah satu kelompok pendesak, dan kalau jenisnya itu dia termasuk dalam kelompok episodik. Apa episode itu? Boleh di episodik. Kelompok episodik itu ialah kelompok yang kelompok sukarela, sama sekali tidak menaruh perhatian pada persoalan publik dan sebisa mungkin menghindari politik karena keduanya itu kontroversial dan menyulitkan bagi masyarakat. Jadi memang di Palestina ini kan kita lihat tujuan itu bukan soal politik, tapi tujuan yang demo-demo itu tentang kemanusiaan, itu Pak. Mereka tuh tidak ada bayar juga kelompok itu tuh, memang sukarela mereka Memang Palestina tuh rumit rumit benang kusut. Gawe Inggris sih sebenarnya, gawe lolo wong Arab nih, bukan maaf cuma ngomong masih pintar wong gitu masih wong Arab nih banyak, tapi lolonya ada, buyannya ada rakusnya ada. Nah, kira-kira itulah wong Arab loh. Wong Arab di kawasan Arab sana dia kan ngerubuh ke Ottoman itu kan bantuan dari Inggris, dijanji-janji ujung-ujung dipecahnya oleh Inggris kan. Sampai sekarang Palestina itu tanahnya dirampok oleh Israel rombongan Zionis Israel dari kelompok Yahudi yang Yahudi agak garis keras lah. Nah, itu akibat peristiwa Holocaust, pembantaian Yahudi di Jerman oleh Hitler dulu. Kalau tidak dibantai lah, tidak takut ya. Memang mereka tuh percaya sama kitab sucinya Kitab sucinya, bahwasannya tanah yang dijanjikan, dan mereka tuh nganggap kuil Solomon yang di mana tuh, yang di Masjidil Aqsa itu tempat kuil yang dijanjikan, apa tanah yang dijanjikan, saya itu lagi kira-kira. Ngapa Israel lu baca maju, baca berkembang, karena pada saat itu Inggris kan pro ke ini Yahudi memang, dan kebetulan juga pada saat itu Perdana Menterinya itu Balfour atau siapa itu Yahudi, beragama Yahudi, turunan Yahudi. Takutan dari peristiwa Holocaust dirikan, numpang dulu awalnya di Palestina, ditumpangi, ujung-ujung pas sudah Perang Dunia II barulah bangsa Arab itu terpecah dan Palestina pun digempur habis-habisan. Kalian tahu kan sejarah Arab Saudi kan? Raja Arab Saudi kan masih turunan Yahudi, makanya Arab Saudi itu dekat sama Israel. Sampai sekarang pun Yahudi Israel, Saudi Arabia itu selalu pro, dua kaki dia, ke Israel dukung, ke Palestina dukung, dari setengah hati untuk bela Palestina. Dan satu lagi itu Turki juga Turki itu dua kaki juga itu, Erdogan itu. Kalau saya nggak terlalu respect sama Arab Saudi sama Turki, karena mereka itu main dua kaki. Nggak ada rasa kemanusiaan sesama bangsa Arab dan juga sama umat Islam. Dan kita kan masih lah banyak bantuan dari Indonesia kan, dan Indonesia kan berhutang budi juga sama orang Palestina yang ikut bantu kemerdekaan dan ikut menyumbangkan ini berapa emas atau berapa Waduh, itu ada bantuan dari orang Palestina untuk negara kita itu ada. Jadi wajar lah kalau kita untuk bantu mereka kan.
Itu Palestina tuh lebih dari kemanusiaan, politik dan kemanusiaan gitu. Bukan sekedar agama itu tuh. Akhir zaman. Tinggal tunggu baik lah itu tuh, Isa tuh turun tuh. Tinggal nunggu. Politik globalnya sedang gonjang-ganjing gitu. Di luar kita masih berebut masalah capres cawapres ya. Ya kan? Nah, sebenarnya momennya inilah presiden atau cawapresnya harus bergerak. Politik globalnya, keamanan nasional dan internasional. Ada yang Ya, silakan. Sudah, bola puas belum itu? Gilang sama jawaban dari Miki. Bukan Miki Mos ya? Iya. Miki Chandra ya? Belum Pak, pengen nanya masalah itu Pak. Perbedaan dia dengan yang kelompok pemadam kebakaran. Tadi itu udah terlalu jelas sih dengarnya. Nah, itu kelompok satu lah jelasnya. Ini Pak, jadi kelompok pemadam kebakaran tadi itu tuh kelompok yang mana tugas mereka tuh ketika munculnya suatu isu, nah tugas kelompok pemadam kebakaran itu tuh mengalihkan isu yang sudah ada tadi, nah. Contohnya sama mana itu? Biar tidak dibahas lagi, Cina. Nah, contohnya sama mana itu masalahnya? Nah, kalau menurut aku Pak Yo, kalau untuk kelompoknya itu aku belum ketemu Pak kelompok yang ada di Indonesia ini. Cuman ada Pak. Ada itu, tidak mungkin ada. Soal permasalahan Biorka itu nah Pak. Kalau menurut aku itu tuh pengalihan isu dari masalah yang sebelumnya. Biorka? Iya, tentang yang hacker Biorka itu Pak. Bisa ya, itu bisa juga. Atau kasus Rempang dengan kasus apa kemarin yang sempat beriringan. Sebelum ada kasus tanah Kalimantan tuh. Barengan kan Rempang? Yang tanah Kalimantan sama Rempang kan barengan, Pak, sama-sama rusuh juga. Nah, itu pengalihan isu juga itu sebenarnya. Ya tuh ada isu yang besar tapi dialihkan. Oh, berarti kelompok ini Pak secara langsung memang dia pro pemerintah untuk lah, memang ada tim-timnya tuh, media tuh bermain lah pasti. Tak mungkin lah. Media massa tuh pasti bermain. Ada yang media massa yang mainstream khususnya yang dekat dengan ini ya, dengan pemerintah mungkin atau juga dari dengan kelompok tertentu. Itu pasti ada yang bermain. Pasti ada yang bermain lah. Kalau di suatu negara itu pasti ada yang kayak gitu. Contohnya kan kayak ini ya. Kalau di luar negeri kan yang bermain media itu kan CNN sama CNBC ya. CNN sama Fox 2 atau apa kan. Kalau di Indonesia ini kan ada isu-isunya kan teralihkan kelompok ini kan, ngangkat isu ini, ngangkat isu itu. Pasti ada kelompoknya tuh. Tidak mungkin tidak ada kelompok yang ngangkat itu kan untuk madam kebakaran isu yang besar tadi. Pasti ada. Di luar negeri ada juga kan? Aduh. Ada kan? Pasti ada, Pak. Masih ada. Media itu pasti disetir oleh politik. Apalagi kemungkinan zaman Pak Harto pemerintah kelompok sudah nyiap pasti ada kelompok ya. Ya pasti kalau yang hal-hal itu bukan di Indonesia Pak ya, tempat luar tuh ada yang itu sih. Yang mengalihkan isu itu. Isu yang zaman SBY itu kan ada Senturi kan. Ya ada yang lain, satu ditutup, isu ini. Tahu kan akar masalah Senturi? Oh, belum pernah baca ya. Sebenarnya ada isu yang lebih besar lagi dari Senturi sebenarnya. Suara Papua ya. Baca Lapindo, Pak. Ya. Suara Papua kan. Di pemilu pasti pakai orang gitu. Yang jelas tuh kalau yang pemadam kebakaran tuh pasti ada yang ngalih ke isu, entah itu dari pihak-pihak terkait atau pihak yang berkepentingan lah, pasti ada itu. Tidak mungkin lah kelompok pemadam kebakaran tidak ada kan.
Ngapain ada mengalir ke isu, mati ke isu deh. Ada yang rempang mengalihkan. ujung-ujung kasus Mirna deh, jangan lagi kan? Nah, Ya nggak? Mirna. Kasus Iya. kematian Mirna Yang itu kan, Kalimantan tidak nih. iya, itu kan ada kelompok tertentu Yang di pengen Kalimantan ngadem itu Pak nih. seru Pak. Yang tentang apa Kalimantan dulu aku. Sama Pak, juga Pak, ada sama itu lahan. rebutan hak dari lahan sawit, Pak. Jadi Ya kan memang ada di itu sana ya. tuh ada sawit yang besar, Pak ya. Yang setahu aku, Pak ya, punya lahan sawit yang besar di perusahaan itu. Nah, itu tuh ada perjanjiannya, ada keuntungan untuk masyarakat di sana. Tapi lah sekian lama keuntungan itu tuh tidak didapati oleh masyarakat di situ. Terus masyarakat tuh protes di sana kan, demo lah, yang ujung-ujungnya sampai ada dari masyarakat itu ditembak, Pak. Ditembak Iya. pakai peluru tajam. Mati di tempat. Ada beberapa mati Pak. Iya. Masyarakatnya balas pakai panah Pak, walaupun tidak ada korban jiwa. Nah itu tidak dinaik, Pak, ke media. Ya kan dikondisikan itu, ada yang kondisikan, nggak mungkin lah itu tuh. Media tuh bermain lah dibilang kan, bisa ada yang bermain. Nah, karena undang-undang pers kita nih ya kalau memang bebas ini apa tuh dijamin, harusnya kan ungkap kebenaran itu boleh itu media tuh. Cuman ya lah Indonesia nih. Ini Pak, kalau Izin Pak. pernah sharing sama salah satu saluran TV, Pak yo. Dia ngomong kalau tentang cak demo itu mereka tuh sudah ada perjanjian bahwasannya sekarang ini kalau misal nak ngadu ke apa namanya ini, nak nayang ke suatu berita tuh dipikir ke kalau kita nayangi berita cak demo, Pak ya. Nah, ini nih bakal nimbul ke apa yang lainnya tuh ikut-ikut lagi dak cak tenang. Mancing-mancing apa yang lainnya. Gerakan selanjutnya cak itu. Oh, iya, untuk serangan selanjutnya cak tenang. Ya kurang lebih cak itulah. Karena lah dikondisi kalau dia ngomong tadi itu ya. Itu tuh media mainstream di Indonesia ini kan dikuasai oleh pengusaha. Pengusaha, politikus, jadi ini independensinya tidak ada. Jadi agak susah, pacak dikondisikan. Jadi media itu dimain ke, ditekan kan. Jadi tidak pacak ngapo-ngapo. Sedikit kalau yang lebih parah tuh ada suatu negara tuh ini zaman Pak Harto dulu lebih parah tuh, hilang. Ini media tuh pacak-pacak masing-masing ngomong, cuman Tempo yang berani waktu itu. Hilang. Entah wartawannya, entah siapanya hilang. Ada Pak kasusnya waktu itu. Siko wartawan yang hilang. Hilang. Sampai sekarang dituntut oleh keluarganya, Pak. Makanya tadi ada Wujud yang Tukul cek kan itu tuh ya tidak biasa dapat ada sampai sekarang. permainan pasti. Seniman. Kalau yang sampai yang agak aneh pasti ada. Cuman nggak tahu zaman Jokowi ini media tuh agak-agak kurang independen ya, masih takut-takut. Iya. Itulah katanya mereka tuh lah buat perjanjian Pak, setiap saluran TV itu tuh. Buat itu katanya. Pak izin Ya Pak. kan undang-undang pers kan Terkait dengan boleh pertanyaan harus Simanjang. bebas, tidak boleh ditekan politik atau apa sebenarnya Iya, undang-undang di pers mana itu kok tidak boleh. kok di mana? Ya, harus independen ya, tidak boleh mihak. Dan dalam komunikasi massa kan memang ngatur undang-undang pers, wartawan itu harus memberitakan edukasi dan sebagainya itu kan untuk hiburan. Iya, kalau dia sampai tidak berita suatu kebenaran ya mana ya? Itu apa Bukan udah Pak pers ya? yang ideal. Dari kelompok 2 lahir belum ini? Kelompok 2. Tutuplah dulu. Sudah, Pak. Kelompok Sudah, 1. Pak. Yuk kesimpulan dulu. Simpulan Miki. Miki, silakan disimpulkan Miki.
Mana moderatornya dia? bentar, Pak. Hilang kau. Baiklah, sekian dari kesimpulan Pak ya. Iya. Baiklah, kesimpulannya mana tadi? Apa gini? Simpel lah, kelompok menekan tuh sama mana? Jadi kesimpulannya Apa, kelompok tadi. Bentar, Pak. Kelompok pendesak itu ialah sebuah kumpulan antar individu yang memiliki satu tujuan untuk mempengaruhi atau mengawasi kebijakan pemerintah, tapi tidak ingin menjadi pemerintah tidak dan terlibat di partai politik umumnya itu biasanya. Dan juga gerakan sosial yang baru ini banyak ya. Suatu jaringan dari yang bisa mempengaruhi isu-isu, entah itu kelompok walhi, kelompok kalau di Amerika lebih parah ya, LGBT ya doy. Ya, ada LGBT dan sebagainya kan, itu kan kelompok gerakan sosial baru kan. Ada kelompok-kelompok tentang lingkungan, kelompok tentang korupsi dan sebagainya ya. Walhi. Nah, tepuk tangan dulu lah untuk ini kelompok 1, kelompok 2 sudah ini presentasi ya. Sekian dari kami kelompok 1. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ganti gitu. Nah, kelompok 2 ya. Kelompoknya bagus. Oh, bagus, tidak sesuai namanya ya. Kelompok apa, Pak? Nah, bagus. Kelompok Marina, mana kelompok Marina? Kelompok Marina, Pak. Dia Konigus Marina. Handbody. Bagus Samsudin. Silakan dibuka media massa ya, media massa dan politik. Nah, silakan dibuka moderator ya. Siapa moderatornya nih? Yudi, Pak. Katik ngapain nih? Kok aneh ya? Berdua ya bentar ya. Sharingnya agak macet dikit. Ini benar belum ini? Nah, error ya. Bentar ya. Mic-nya di Canva apa di mana ini mic-nya? Apa make ini? Make itulah Pak PowerPoint. Wah, aneh ya PowerPoint-nya. Ini ya langsung ya. Media massa, silakan nih dijelasin. Siapa nih jelasinnya? Yudi, buka dulu Yudi. Mana Yudi nih? Ngopi ya, Bu? Like, Pak. Cewekan lagi Yudi, Pak. Ini latte tampil belum ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, dulu ya. Di stop share dulu. Langsung aja kali, Pak. Agak dulu, bentar. Misalnya error dari Zoom-nya nih.
Sudah, Pak. Nah, media massa dan politik kelompoknya bagus. Judi, Rivaldo, Adelia, Palestina. Panjang nama Palestina. Yo, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 akan membahas mengenai media massa dan politik. Sebagaimana kita tahu, bahwasanya media merupakan tempat penyiaran untuk berita-berita yang sedang hangat, bahkan tak jarang isu-isu juga tentang politik. Media juga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk demokrasi dalam berkebebasan berpendapat. Ada pula beberapa poin penting pada materi kami, yaitu yang pertama, media massa dan demokrasi, regulasi media, kepemilikan dan pengusahaan, teori-teori media massa, dampak teknologi dan media baru. Media massa dan demokrasi akan dijelaskan oleh Bagus. Terus Next, Pak. ya dulu ya. Agak aneh yang problem ini kan. Silakan. Media massa merupakan saluran komunikasi yang banyak digunakan untuk kepentingan politik, di mana Bagus. Politik tidak dapat lepas dari media massa. Demokrasi ini juga mensyaratkan tersedianya liputan berita politik yang menyeluruh bagi warga. Namun, bukti menunjukkan bahwa banyak warga yang bosan dengan berita seperti ini dan lebih memilih menonton film atau acara permainan atau membaca kolom gosip dan olahraga dan lain-lain. Terus Yudi. lanjut. Relugasi. Ganti slide dah. Next, apa dah? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Silakan. Yang kedua, regulasi media. Regulasi media dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama media layanan publik atau media elektronik, yaitu regulasi umum seperti regulasi pasar, regulasi muatan, swaregulasi, pendanaan publik, dan pendidikan dan penyiaran nasional. Yang kedua, model pasar atau media cetak, yaitu regulasi pemerintah seperti regulasi untuk menjamin persaingan pasar, kepemilikan, dan regulasi muatan. Selanjutnya dipaparkan oleh Aldo, Pak. Masih slide ini atau lanjut? Masih, Pak. Masih slide ini, Pak. Kepemilikan dan penguasaan. Pemutusan kepemilikan dan penguasaan pasar massa teknologi modern memungkinkan media massa untuk menjangkau ke khalayak yang lebih besar dan lebih luas di seluruh dunia. Namun ini meningkatkan produksi dan distribusi secara signifikan. Sejarah mereka penuh dengan merger dan akuisisi, meningkatkan pemusatan kepemilikan dan penguasaan, hingga titik di mana pasar yang pluralis dan kompetitif diganti oleh sejumlah kecil perusahaan raksasa media. Terus sudah lanjut next atau masih Next, Pak. next yo. Nah, silakan.
Di sini ada dampak teknologi dan media baru, yaitu ada dampak positif. Yang pertama, menghubungkan orang di seluruh dunia. Kedua, penyebaran informasi yang cepat. Ketiga, munculnya media sosial. Keempat, sarana berbagi file. Dan kelima, memajukan dunia pendidikan. Dari dampak teknologi dan media baru ini juga terdapat dampak negatif, yaitu satu, perilaku konsumtif. Dua, hilangnya minat pada hal-hal yang tak berhubungan dengan teknologi. Dan ketiga, muncul sikap individualisme atau mementingkan kepentingan pribadi. Yang keempat, adanya pelanggaran hak cipta. Dan yang kelima, maraknya cyberbullying. Next, Pak. Oke. Yang terakhir yaitu penjelasan tentang teori-teori media massa yang di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu teori penguat atau reinforcement teori yang Reinforcement itu dimana sebenarnya. iya, reinforcement teori yang dimana teori ini mencerminkan media massa yang menguatkan opini massa, bukan menciptakannya. Yang kedua, teori penetapan agenda. Teori ini tidak mampu menentukan apa yang kita pikirkan, tetapi mampu mempengaruhi pikiran. Yang ketiga, ada teori menggiring dan membingkai atau framing dan framing, yaitu teori yang memiliki pengaruh cara masyarakat memandang atau mengevaluasi suatu politik. Yang keempat, ada teori imperialisme budaya, yang dimana teori yang memiliki pengaruh kuat terhadap politik, terutama pada sikap atau perilaku warga dalam memimpin politik. Mungkin itu saja. Next, Pak, ada kesimpulan. Kaget simpulannya tuh. Oh ya, pertanyaan deh. Silakan pertanyaannya Mungkin itu saja presentasi dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan di kolom chat. Hilang nih kelompok berapa? Hilang 4 ya. Bagaimana peran media massa terhadap dinamika politik? Karena saat ini kita ketahui semua bahwa saat ini merupakan tahun-tahun politik ya, bukan politik. Ngapa ganti politik tuh? Typo, Pak. Ributnya, Pak. Tipu. Iya, Pak. Tipu dikit enggak ngaruh kan, Pak? Nah, media massa ada era digital, jangkau, mampu mengembangkan pemikiran masyarakat mengenai hal yang sedang hangat, mengingat yang terjangkau oleh media massa ada di seluruh kalangan, mulai anak kecil, muda, dan tua. Mampu deh.
Silakan ditanya masyarakat, tanyalah. Ya, Yudi. Baiklah, pertanyaan dari Romi akan dijawab oleh Bagus. Silakan Bagus. Saya ingin menjawab jawaban dari saudara Romi Abdillah. Media massa pada era digital saat ini, apakah mampu mengenai hal yang sedang hangat, mengingat yang terjangkau oleh media massa dari seluruh kalangan, mulai dari anak kecil, muda, dan tua. Yang saya ketahui, media massa adalah mengembangkan mengenai isu-isu hangat. Media digital oleh berbagai kalangan usia memungkinkan informasi tersebar luas, namun dampaknya bisa bervariasi tergantung pada bagaimana media massa tersebut digunakan dan diakses oleh masyarakat. Media ini juga memberikan akses yang lebih cepat dan mudah terhadap berita dan informasi. Bagi masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas terhadap media digital, mengembangkan literasi media, dan selalu mengaji sumber informasi sebelum mengambil kesimpulan. Dengan cara ini, media massa digital dapat lebih efektif dalam mengembangkan pemikiran masyarakat mengenai isu-isu penting. Sekian, terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari Gilang akan dijawab oleh Adel. Silakan Adel. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gilang. Bagaimana peran media massa terhadap dinamika politik saat ini? Karena kita ketahui semua bahwa saat ini merupakan tahun politik menjelang pemilu. Peran media massa saat ini memiliki fungsi penyebaran informasi, di mana informasi ini sangat berpengaruh di dalam kalangan masyarakat agar masyarakat dapat tahu apa yang terjadi dalam tahun ini, apalagi bagi politik untuk menjelang pemilu. Oke, silakan. Ya, beri jalannya, silakan di ini. Boleh Rijal Gilang. Kalau efektif atau tidak media massa dikarenakan sekarang masyarakat tahu kalau bisa. Nah, ini Miki ya. Miki Deprijal. Baiklah, pertanyaan dari Miki akan dijawab oleh Rivaldo.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Chandra. Chandra, bagaimana media massa memainkan peran dalam pemilihan umum atau kampanye politik? Di tahun-tahun politik sekarang adalah tahun-tahun yang mungkin media memiliki peran yang sangat sentral. Media yang seharusnya bersikap netral, justru terkadang bisa kita lihat media ini dimiliki oleh segelintir orang. Bahkan media ini juga dimiliki oleh sebagian partai-partai. Contohnya MNC TV itu dimiliki oleh Partai Perindo dan Metro TV itu dimiliki oleh Partai Nasdem. Jadi media-media ini dapat membangun paradigma masyarakat yang di mana masyarakat itu bisa terpengaruh oleh yang diberitakan oleh lewat media-media tersebut. Yang seharusnya media ini bersifat netral, yang memberitakan sebagaimana benarnya, justru karena media ini dimiliki oleh segelintir orang, media dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mengkampanyekan dari partai mereka sendiri. Terima kasih. Sudah puas jawabannya. Siapa yang nanya tadi yang jawab? Tadi yang siapa tadi? Bapak tadi agak. Aduh ini WA ya. Tadi siapa yang jawab? Yudi ya? Chandra, Pak. Iya. Iya, Pak. Yang Miki Chandra. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, yang lainnya sudah jawab belum? Yang si siapa nih? Gilang sudah ya? Gilang siapa yang nanya ini? Kalau yang dia Prijal sudah. Sudah, Gilang. Romi sudah belum jawab yang Romi nih? Romi sama Gilang sudah, Pak. Nah, yang Leo ini apa dia nih? Romi sama Gilang sudah. Tiko cukup ya?